Karena analisis teknis dibangun berdasarkan asumsi pada tren harga, penggunaan garis tren kemudian menjadi sangat penting untuk identifikasi dan konfirmasi sebuah tren. Garis tren adalah garis lurus yang menghubungkan dua atau lebih titik harga dan kemudian dilanjut luruskan ke titik harga di masa depannya untuk bertindak sebagai support atau resistance. Ada banyak prinsip yang berlaku untuk level support dan resistance, dan itu dapat diterapkan pada garis tren juga. Penting bagi Anda untuk memahami semua konsep yang disajikan dalam video support dan resistance di channel ini sebelum melanjutkan ke video ini. Uptrend line atau garis tren naik. Uptrend line atau garis tren naik memiliki kemiringan positif, yaitu ke kanan atas, dan dibentuk dengan menghubungkan dua atau lebih titik harga terendah. Titik harga terendah kedua harus lebih tinggi dari yang pertama agar memiliki kemiringan yang positif. Perhatikan bahwa setidaknya 3 titik harus terhubung sebelum garis dianggap sebagai garis tren yang valid. Garis tren naik bertindak sebagai support dan menunjukkan bahwa permintaan bersih, yaitu penawaran dikurangi permintaan, meningkat, bahkan saat harga naik. Kenaikan harga yang dikombinasikan dengan peningkatan permintaan yang sangat bullish menunjukkan tekad yang kuat dari pihak pembeli. Selama harga tetap berada di atas garis tren, seperti yang terlihat di layar Anda ini, tren naik tetap dianggap solid dan utuh. Penembusan ke bawah garis tren naik ini menunjukkan bahwa permintaan bersih telah melemah dan perubahan tren bisa segera terjadi. Downtrend line atau garis tren turun. Downtrend line atau garis tren turun memiliki kemiringan negatif dan dibentuk dengan menghubungkan dua atau lebih titik dari harga swing tertinggi. Titik harga tertinggi yang kedua harus lebih rendah dari yang pertama agar garis memiliki kemiringan negatif. Perhatikan bahwa setidaknya 3 titik harus terhubung sebelum garis dianggap sebagai garis tren yang valid. Garis tren turun bertindak juga sebagai resistance dan menunjukkan bahwa net supply atau supply bersih, yaitu supply dikurangi demand, meningkat bahkan harga ketika dia turun. Penurunan harga yang dikombinasikan dengan peningkatan supply menunjukkan bahwa kondisi sedang sangat bearish dan menunjukkan tekad yang kuat dari penjual. Selama harga tetap berada di bawah garis downtrend, maka downtrend masih dalam kondisi solid dan utuh. Penembusan ke atas garis downtrend atau breakout ke atas gitu menunjukkan bahwa net supply menurun dan perubahan tren bisa segera terjadi. Titik tinggi dan titik rendah tampak berbaris lebih baik untuk garis tren saat harga ditampilkan menggunakan skala harga semilok.
Ini terjadi terutama ketika garis tren jangka panjang sedang ditarik atau ketika ada perubahan harga yang besar. Kebanyakan program charting memungkinkan pengguna untuk mengatur skala menjadi skala aritmatika atau semilog. Skala aritmatika menampilkan nilai inkremental, misalkan 5, 10, 15, 20, 25, 30, seperti itu secara merata saat bergerak ke atas sumbu Y. Perhatikan gambar di layar Anda. Pergerakan harga 10 akan terlihat sama dari 10 menjadi 20 atau dari 100 menjadi 110. Skala semilog menampilkan nilai tambahan dalam persentase saat mereka bergerak ke atas sumbu Y. Perpindahan dari 10 ke 20 adalah keuntungan 100% dan akan tampak jauh lebih besar daripada perpindahan dari 100 ke 110 yang hanya merupakan keuntungan 10%. Dalam kasus saham Amazon.com, AMZN, ada dua false break di atas garis tren turun ketika saham turun selama tahun 2000 dan 2001. False break ini bisa menyebabkan sinyal pembelian prematur karena saham terus menurun setelah false break terjadi. Saham mengalami penurunan besar dari nilai awalnya selama periode 2 tahun ini. Skala semilog mencerminkan persentase kerugian secara merata, dan garis tren turun tidak pernah terkena false break. Silahkan perhatikan gambar di layar. Dalam kasus saham IMC, ada perubahan harga yang besar dalam jangka waktu yang lama. Meskipun tidak ada false break di bawah garis tren naik pada skala aritmatika seperti yang terlihat di layar, pergerakan harga naik menjadi terlihat lebih mulus pada skala semilog. Perhatikan sekali lagi gambar di layar Anda yang menggunakan skala harga semilog. Saham IMC mengalami kenaikan besar dalam waktu kurang dari 2 tahun sesuai dengan gambar di layar Anda ini. Perhatikan. Ini menggunakan skala aritmatika. Sedangkan pada skala semilog, garis tren menunjukkan bahwa dia benar-benar cocok dari awal hingga akhir. Perhatikan pergerakan harga dengan skala semilog di layar Anda ini. Bandingkan dengan yang tadi ketika menggunakan skala aritmatika. Pada skala aritmatika, kita memerlukan 3 garis tren yang berbeda untuk mengikuti pergerakan harga ke atas untuk saham ini. Dibutuhkan titik sebanyak 2 atau lebih untuk menarik atau menggambar garis tren. Semakin banyak titik yang digunakan untuk menggambar garis tren, semakin valid pula level support atau resistance yang diwakili oleh garis tren tersebut. Terkadang sulit untuk menemukan lebih dari 2 titik untuk membangun garis tren. Meskipun garis tren merupakan aspek penting dari analisis teknis, kita tidak mungkin selalu bisa untuk menggambar garis tren pada setiap grafik harga. Terkadang harga terendah atau tertinggi mengalami ketidakcocokan, dan keputusan yang terbaik bagi kita pada kondisi ini adalah dengan tidak memaksakan diri untuk membuat garis tren. Aturan umum dalam analisis teknis adalah dibutuhkan 2 titik untuk menggambar garis tren dan titik ketiga menegaskan validitasnya. Grafik harga saham Microsoft yang ada pada gambar ini menunjukkan garis uptrend yang telah disentuh 4 kali.
Setelah sentuhan ketiga pada November 99, garis tren dianggap sebagai garis support yang valid. Lalu kemudian harga saham memantul dari level garis tren ini untuk keempat kalinya, maka level validitas support ini kemudian menjadi lebih kuat. Selama harga saham tetap berada di atas garis tren atau support, tren akan tetap berada dalam kondisi bullish. Breakdown di bawah level support dari trend line ini akan menandakan bahwa net supply meningkat dan bahwa perubahan tren akan segera terjadi. Titik terendah yang digunakan untuk membentuk garis tren naik dan titik tertinggi yang digunakan untuk membentuk garis tren turun tidak boleh terlalu berjauhan atau terlalu berdekatan. Jarak yang paling sesuai akan tergantung pada jangka waktu, tingkat pergerakan harga, dan preferensi pribadi. Jika titik terendah atau titik tertinggi terlalu berdekatan, validitas reaksi dari titik terendah atau titik tertingginya mungkin jadi dipertanyakan. Jika titik terendah terlalu jauh, hubungan antara dua titik ini bisa dicurigai. Garis tren yang ideal terdiri dari posisi terendah atau tertinggi yang relatif merata. Garis tren dalam grafik harga saham MSFT mewakili titik-titik terendah yang berjarak baik atau sesuai. Perhatikan gambar di layar Anda. Pada contoh grafik saham Walmart, WMT, titik tertinggi kedua nampaknya terlalu dekat dengan titik tertinggi pertama untuk kemudian membentuk garis tren yang valid. Perhatikan titik angka 1 dan titik angka 2. Namun, akan lebih baik untuk menarik garis tren mulai dari titik kedua dan berlanjut hingga ke harga tertinggi reaksi pada bulan Februari. Perhatikan gambar yang ada di layar Anda. Saat kecuraman garis tren meningkat, validitas level support atau resistance menjadi menurun. Garis tren yang curam dihasilkan dari kenaikan atau penurunan yang tajam selama periode waktu yang singkat. Sudut garis tren yang terbentuk dari pergerakan harga yang tajam semacam itu tidak membentuk support atau resistance yang cukup bagus. Bahkan ketika garis tren dibentuk dengan 3 poin yang tampaknya valid, mencoba menggunakan breakout terhadap garis tren atau menggunakan garis tren sebagai level support dan resistance yang telah ditetapkan, seringkali akan terbukti sulit ketika terlalu curam garis trennya. Perhatikan gambar di layar Anda. Garis tren untuk pergerakan harga saham Yahoo, seperti yang terlihat di layar, disentuh 4 kali selama periode 5 bulan. Spasi antara titik-titik yang muncul terlihat bagus, tetapi kecuraman garis tren tidak berkelanjutan dan harganya kemudian tidak turun ke garis tren dengan rapi. Dalam kasus ini, mencoba memutuskan aksi terkait penurunan ke support pada trend line ini atau bermain dengan garis tren yang sudah terbentuk ini menjadi tugas yang sulit. Jumlah data yang ditampilkan dan ukuran grafik pada umumnya
akan dapat mempengaruhi sudut garis tren. Kadang-kadang kita melihat tampaknya ada kemungkinan untuk menggambar garis tren, tetapi titik-titik yang ada tidak bisa dijadikan patokan secara tepat. Titik-titik tertinggi atau terendah dari pergerakan harganya terlihat semacam rusak dan sudutnya terlihat terlalu curam atau titik-titiknya mungkin terlalu berdekatan. Jika satu atau dua titik dapat diabaikan, maka garis tren yang tepat mungkin baru akan terbentuk, seperti yang terlihat di layar Anda. Dengan volatilitas yang ada di pasar, harga dapat bereaksi atau bergerak secara berlebihan, menghasilkan lonjakan yang mendistorsi harga tertinggi dan harga terendah. Salah satu metode untuk menangani reaksi yang berlebihan ini adalah dengan menggambar garis tren internal yang mengabaikan lonjakan harga pada titik yang wajar. Garis tren jangka panjang untuk grafik S dan P500 atau SPX yang ada di layar Anda saat ini memanjang dari akhir tahun 1994 dan melewati titik-titik rendah pada bulan Juli 96, September 98, dan Oktober 98. Silakan perhatikan yang dilingkari dan diberi arah panah itu. Posisi terendah ini terbentuk dengan klimaks penjualan dan mewakili pergerakan harga ekstrim yang menonjol ke bawah garis tren. Dengan menggambar garis tren melalui posisi harga terendah, grafik atau garisnya tampak berada pada sudut yang wajar dan posisi terendah lainnya menjadi sangat cocok. Terkadang ada klaster harga dengan lonjakan nilai tinggi atau nilai rendah yang menonjol. Klaster harga adalah area di mana harga dikelompokkan dalam kisaran yang ketat selama periode waktu tertentu. Klaster harga dapat digunakan untuk menggambar garis tren dan lonjakan yang liar dapat diabaikan. Grafik saham Coca-Cola, seperti yang terlihat di layar Anda saat ini, menunjukkan garis tren internal yang dibentuk dengan mengabaikan lonjakan harga dan menggunakan klaster harga sebagai gantinya. Perhatikan, pada bulan Oktober dan November 98, harga saham Coca-Cola membentuk puncak, dengan puncak November yang lebih tinggi dari puncak Oktober. Silahkan lihat yang diberi panah warna merah. Jika puncak November digunakan untuk menggambar garis tren, maka kemiringannya akan lebih negatif. Silakan lihat garis abu-abu. Ini hanya akan menjadi garis tren 2 poin saja, karena nilai tertinggi Mei-Juni terlalu berdekatan. Silakan lihat arah warna hitam yang panah hitam. Setelah puncak Desember 99, silahkan lihat panah warna hijau. Setelah puncak Desember 99 terbentuk, ada peluang untuk menggambar garis tren internal berdasarkan kelompok harga di sekitar puncak Oktober atau November 98 dan Desember 99. Perhatikan garis warna biru. Garis tren ini didasarkan pada 3 sentuhan solid dan secara akurat memperkirakan resisten pada Januari 2000. Perhatikan yang
dipanah warna biru.